Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun mungkin ada yang masih kesulitan ekonomi, ada yang sedang menjalani atau menghadapi sebuah masalah, saya doakan kalian tetap diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini yaitu mengenai telat bayar di Kredit Plus atau sebuah lembaga pembiayaan yang biasanya meminta pinjaman berupa surat-surat kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Nah, simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kali ini yaitu resiko apabila telat bayar di pinjaman Kredit Plus atau PT Finansia Multifinance kalau tidak salah ya. Yang jelas brandnya atau kita atau nasabah-nasabah itu lebih mengenal dengan Kredit Plus. Kredit Plus merupakan sebuah perusahaan pembiayaan di mana di situ kalian bisa meminjam uang tunai dengan jaminan surat-surat kendaraan baik itu motor ataupun mobil. Lalu kalian juga bisa kredit elektronik atau alat-alat rumah tangga. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang pinjam uang di Kredit Plus dengan jaminan BPKB kendaraan, sebagai contoh BPKB motor. Nah, apabila kalian mengajukan pinjaman di Kredit Plus untuk waktu-waktu sekarang itu biasanya prosesnya hampir sama dengan kita meminjam uang di pinjaman online. Hanya bedanya ada jaminan fidusia apabila kita pinjam di Kredit Plus. Sebagai contoh, untuk meminjam uang di Kredit Plus itu kita harus mempunyai persyaratan yaitu KTP, kalau sudah berkeluarga KTP suami istri, lalu ada kartu keluarga, lalu STNK atau surat tanda nomor kendaraan dari pemilik kendaraan, lalu BPKB atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor, lalu harus dibawa juga unit motor atau unit kendaraannya, harus dibawa ke kantor Kredit Plus tersebut di mana kalian mengajukan pinjaman. Apabila kalian sudah sampai di kantor Kredit Plus, biasanya langsung dilayani dan prosesnya secara elektronik, secara digital. Jadi ketika mengajukan, kalian mengisi-ngisi data oleh petugas customer service-nya atau petugas yang melayani di kantor Kredit Plus tersebut. Jadi kalian di-input datanya semuanya. Setelah itu kalian diminta untuk foto secara digital. Setelah itu kalian tanda tangan secara elektronik juga. Apabila prosesnya ternyata di ACC dan itu tidak memakan waktu lebih dari 2 jam, jika disetujui maka pencairan akan dilakukan, dan pencairannya juga untuk waktu-waktu sekarang itu biasanya ditransfer langsung ke rekening kita yang didaftarkan, yang biasanya sebelum-sebelumnya bisa pencairan tunai diambil langsung oleh kita. Nah, untuk waktu sekarang ini sistemnya berubah menjadi digital dan pencairannya bisa langsung ditransfer ke rekening. Dan di mana untuk pencairannya itu biasanya ada potongan administrasi sejumlah 200.000. Jadi tergantung nominal limit yang kita pinjam. Biasanya dipotong 200.000 untuk biaya administrasi dan materai. Lalu untuk pencairannya itu biasanya tidak melebihi 12 jam. Jadi tidak melebihi jam kerja. Biasanya kalau mengajukan di hari itu pagi-pagi, siangnya atau sorenya sudah bisa dicairkan dan dananya sudah bisa kita terima. Dan apabila prosesnya sudah selesai dan dananya sudah kita terima, nah di saat sebulan kemudian, tenornya misalkan kalian mengambil tenor 6 bulan. Setiap bulannya kalian harus setor sejumlah uang yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi jumlah cicilannya berapa yang sudah kalian setujui. Nah, ketika kalian waktu bayar misalkan sudah jatuh tempo dan belum ada uang untuk membayar, itu biasanya 2 hari sebelumnya sudah ditelepon oleh pihak Kredit Plus, ditanyakan perihal tagihan apakah mau dibayarkan tanggal berapa. Lalu kalian misalkan menyampaikan kalian itu belum ada uang dan akhirnya sampai telat bayar. Telat bayar 1 hari atau 2 hari. Biasanya ada debt collector dari Kredit Plus ini, walaupun baru telat 1 atau 2 hari, suka ada yang langsung datang ke rumah tanpa nelpon dulu,
tanpa pemberitahuan dahulu apabila nomor kita susah dihubungi, misalkan kita sibuk belum sempat mengangkat telepon. Nah, debt collector tersebut telat 2 hari dari jatuh tempo sudah datang ke rumah dan menanyakan perihal pembayaran atau perihal tagihan yang belum dibayarkan. Apabila kalian memang sudah punya uang ketika debt collector datang tersebut, kalian tanyakan dulu surat-suratnya, tanyakan dulu dia itu dari mana, debt collector mana. Nah, kalau memang surat-suratnya lengkap dan sudah pasti bahwa itu adalah resmi dari Credit Plus, kalian bisa melakukan pembayaran jika kalian memang sudah ada uangnya. Misalkan kalian punya uang setengahnya dulu, biasanya bisa mengajukan membayar setengahnya dulu, tetapi dikasih tenggang waktu untuk melunasi sisanya, dan sisanya itu biasanya ditalangin dulu sama debt collectornya, biasanya ada yang seperti itu. Dan untuk pembayarannya di Credit Plus ini bisa langsung secara elektronik, jadi uangnya memang langsung tunai dibayarkan ke debt collectornya, tetapi kita mendapatkan resi pembayaran, dan di situ tercantum di resinya ada barcode-nya juga. Jadi ini mungkin sedikit lebih formal, lebih resmi. Jadi bukan kwitansi warung atau kwitansi buatan tulisan tangan yang dikasih ke nasabah. Sekarang itu dikasih semacam resi yang otomatis di print kayak di mesin register ATM atau di mesin edisi kayak gitu. Nah, setelah kalian menerima resi pembayaran dan pembayaran kalian sisanya bisa dibayarkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan dengan debt collector tersebut. Nah, apabila kalian mendapatkan debt collector yang datangnya mungkin kurang sopan, terus ditanya surat-surat nggak mau memperlihatkan, nah saya sarankan apabila ada debt collector seperti itu, kalian jangan layani saja, karena takutnya nanti kalian terjebak ataupun kalian ternyata berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang salah. Takutnya ada oknum debt collector yang mengatasnamakan leasing tertentu atau multi finance tertentu, sehingga kalian nanti menitipkan uang dan ternyata itu adalah bukan orang yang resmi dari perusahaan multi finance tersebut. Jadi sebaiknya kalian berhati-hati. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini menjadi nasabah Credit Plus, pinjam uang di Credit Plus, silakan jika pengalaman kalian berbeda ketikkan di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmu yang lebih manfaat dari orang-orang yang mungkin pernah mengalami telat bayar di pinjaman Credit Plus. Nah, pengalaman yang sudah saya sharing ini yaitu berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya yang sebelumnya pernah meminjam uang di Credit Plus, dan ada yang baru telat 2 hari karena mungkin nasabahnya susah dihubungi, jadi sudah didatangi oleh debt collector. Ada yang 1 bulan tidak didatangi asal ada komunikasi antara konsumen atau customer dengan pihak Credit Plus. Biasanya dalam waktu 1 bulan itu belum didatangi oleh debt collector. Tapi kalau memang nasabahnya susah dihubungi, tidak bisa dihubungi, itu telat 2 hari saja sudah didatangi oleh debt collector Credit Plus tersebut. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman semua yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar dimanapun, mau di multi finance atau di pinjaman online, saya selalu menyarankan untuk tetap semangat, jangan patah semangat, dan berusaha untuk tetap mencari rezeki agar kalian bisa nantinya melunasi utang-utang kalian. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya agar jangan sampai kalian ngedrop mental, jangan sampai kalian takut menghadapi sebuah permasalahan telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Karena gagal bayar di pinjaman online ataupun di multi finance itu bukanlah akhir dari segalanya. Semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.